Shalom, kembali lagi bersama saya Yohanes Telahen. Kali ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Yesaya 53 ayat 5 yang berbunyi demikian. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilurnya kita menjadi sembuh. Doktrin tentang substansi atau pergantian hukuman dosa kita ditimpakan kepada Kristus, sedangkan kebenaran Kristus ditimpakan kepada kita. Dia ditikam karena pemberontakan kita, dia dihancurkan karena kejahatan kita. Semua itu adalah hukuman yang dia tanggung demi keselamatan kita. Oleh bilur-bilurnya, luka-lukanya kita sembuh, dan oleh kematiannya kita hidup. Akibat dari pengertian, maka yang pertama, manusia berdosa sekarang menjadi orang benar-benar sehingga bisa datang kepada Allah. Dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 18a, siap juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Kita berdosa tidak mungkin bisa datang kepada Allah yang Maha Kudus. Itulah sebabnya kebenaran Kristus secara total diberikan kepada kita agar kita dapat datang kepada Allah. Yang kedua, Allah melihat kita sebagai orang benar karena kebenaran Kristus. Efesus 5:27 dikatakan, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Jemaat tidak bercacat, bahkan tidak ada kerutan sama sekali di hadapan Kristus. Kristus sempurna, maka semua yang ada dalam Kristus juga sempurna karena kesempurnaan Kristus. Yang ketiga, menjalani hidup dalam kekudusan yang progresif. Dalam 1 Korintus pasal 1-2 dikatakan, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Jemaat dikuduskan secara posisi, status, dan secara hukum. Dinyatakan benar karena kebenaran Kristus diperhitungkan kepada kita. Dan dipanggil menjadi orang kudus secara progresif atau suntifikasi. Artinya, orang yang telah dikuduskan tersebut sekarang bukan lagi orang berdosa, tetapi orang kudus atau orang benar, dan diberikan cara hidup yang baru dalam kekudusan karena Allah Roh Kudus tinggal dalam kita. Tanpa justifikasi tidak ada suntifikasi, dan jika tidak ada suntifikasi maka pasti belum ada justifikasi, artinya belum jadi orang percaya. Selamat merenungkan firman ini. Biarlah firman ini terus menolong kita sehingga kita menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Thank you for the happiest year